Meanwhile, in our universe. Crazy dog. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah pilu seorang perempuan malang yang dimana. Film ini menceritakan kisah gadis yang hidup seorang diri di daerah rawa yang ditinggal pergi oleh keluarga sendiri. Warga kota menyebutnya sebagai gadis rawa sementara itu keluarganya memanggil dia dengan nama kaya. Cerita dimulai. Pada 30 Oktober 1969 di sebuah kota kecil dua orang bocah menemukan jenazah seorang pria bernama Chest di dekat rawa di bawah sebuah menara. Chest merupakan seorang pemuda terkenal di kota tersebut. Selain dikenal sebagai atlet, dia juga dikenal sebagai seorang buaya darat yang hobi gonta-ganti pacar. Ada kemungkinan Chest jatuh dari menara tapi polisi dibuat kebingungan karena tidak ditemukan sidik jari ataupun sejak kaki pelaku di lokasi. Kejadian rumor beredar di antara para warga di sebuah bar kecil yang menaruh curiga terhadap seorang perempuan yang tinggal di daerah rawa sendirian. Dia dikenal sebagai gadis rawa. Apalagi Chest pernah dekat dengan gadis rawa itu. Gadis yang hidup sendiri seperti gadis rawa dianggap tidak bermoral oleh warga. Lalu polisi datang ke rumah gadis rawa tersebut dan mereka menemukan beberapa cangkang dan bulu unggas di teras rumahnya. Sementara itu gadis rawa takut bersembunyi dan berusaha melarikan diri. Namun keesokan harinya dia tertangkap oleh polisi ketika akan melarikan diri. Ketika dia dibawa ke kantor polisi, para warga kota meneriaki gadis rawa sebagai pembunuh Chest. Ketika di sel tahanan, gadis rawa mendapat kunjungan dari seorang pria bernama Tom Milton yang akan menjadi pengacara bagi si gadis rawa ini. Milton ingin membantu tetapi dia ingin mengenal si gadis rawa terlebih dahulu. Setelah itu si gadis rawa menceritakan masa lalunya kepada Milton. Dahulu ketika masih anak-anak, gadis rawa punya keluarga, dia dipanggil dengan nama Kaya. Kaya punya ibu yang pandai melukis, dia diasuh dengan penuh kasih sayang oleh ibunya sementara itu. Ayahnya memperlakukan keluarganya dengan keras. Suatu hari ayah memukul Kaya karena bermain di perahu. Seorang bocah laki-laki bernama Ted. Ted mencoba membela ketika Kaya dipukul ayahnya. Ted adalah temannya Jody yang merupakan salah satu saudaranya Kaya. Suatu ketika ibunya pergi dari rumah tanpa meninggalkan salam kepada Kaya, setelah itu saudara perempuannya juga pergi dari sana. Salah satu saudara laki-laki Kaya juga pergi dari rumah, yaitu Jody yang pergi dari rumah terakhir. Kali ini Jody berpamitan kepada Kaya, dia meminta Kaya jika dalam kesulitan supaya lari dan sembunyi di tempat di mana udang karang bernyanyi. Biasanya Kaya pergi ke rawa bersama Jody tapi kali ini dia pergi sendirian. Akibatnya dia tidak bisa pulang karena tersesat di tengah rawa. Sesaat kemudian dia bertemu dengan Ted yang sedang memancing di atas perahu. Setelah itu Ted menghantar Kaya pulang ke rumah. Pertemuan dengan Ted hari itu sangat berarti bagi Kaya, seakan-akan meringankan sesak di dadanya. Suatu hari Kaya bersama ayahnya pergi ke toko untuk membeli makanan. Toko itu dikelola oleh sepasang suami istri, Jumping dan Mabel. Di dalam toko Kaya dilayani oleh Mabel. Kaya tidak bisa menghitung uang kembalian dari Mabel. Maka dari itu Mabel memberi saran kepada Kaya supaya pergi ke sekolah tidak pakai sepatu tidak masalah. Yang terpenting memakai rok, kata Mabel kepada Kaya yang tidak pernah memakai alas kaki. Kemudian Kaya menerima kantung belanja pesanannya dari Mabel dan ternyata ada sebuah permen lollipop di dalam kantung tersebut. Permen itu gratis pemberian dari Mabel yang baik hati. Keesokan harinya Kaya pergi ke sekolah, dia memakai rok tapi masih tanpa alas kaki. Kaya sempat ragu dan ingin pulang tapi seorang pria tetap mendorong Kaya untuk pergi ke sekolah. Pria itu adalah Milton yang kelak akan menjadi pengacaranya. Kaya mendapat perlakuan baik dari guru akan tetapi tetap saja ada yang membuli dia. Teman-temannya menganggap dia bau dan jorok karena tidak kuat Kaya lari pulang ke rumah. Hari itu adalah hari pertama dan terakhir dia ada di sekolah. Kaya menjadi semakin dekat dengan Ted, mereka belajar bersama dari alam liar. Namun Kaya mendapat pesan dari ayahnya, yaitu jangan percaya kepada siapapun dan harus bisa menjaga diri sendiri.
Ayah bersikap baik kali ini, dia memberikan tas kepada Kaya. Setelah itu Kaya menerima surat dari tukang pos yang ternyata dari ibunya. Surat itu justru membuat sang ayah marah besar. Dia membakar surat itu, bahkan malam harinya ayah membakar barang-barang milik ibunya. Beberapa hari kemudian ayah pergi. Sekarang Kaya tinggal sendirian di rumah di tepi rawa. Untuk bertahan hidup Kaya mencari kerang di rawa sebelum matahari terbit, kemudian menjualnya di toko milik Jumping dan Mabel. Pada kesempatan itu Kaya mendapat sepatu dan gaun pemberian dari Mabel. Itulah cerita Kaya ketika masih anak-anak. Bahkan sekarang ketika dia di penjara, Mabel masih mengirim Kaya sebuah baju. Di sisi lain Kaya bersedia jika Milton akan menjadi pengacaranya, tapi dia tidak akan berbicara atau bersaksi apapun. Persidangan pun dimulai. Seiring dengan berjalannya sidang, Kaya teringat dengan masa lalunya lagi. Ketika Ted mengatakan jika dia akan pergi untuk kuliah, hal tersebut membuat Kaya kecewa. Karena dia tahu bahwa dia akan ditinggal lagi untuk kesekian kalinya. Sebelum pergi, Ted memberikan selembar kertas berisi daftar penerbit karena selama ini Kaya selalu menulis dan menggambar sehingga hasilnya bisa dikirim ke penerbit dan dijadikan buku. Setelah itu Ted berjanji akan pulang untuk menemui Kaya suatu hari nanti, tepatnya di tanggal 4 Juli, tepat di hari kemerdekaan. Kembali ke persidangan, pengacara Milton tampil cukup baik hari itu. Dia membahas bagaimana hilangnya jejak bukti di lokasi. Kejadian itu karena ada air surut dan pasang yang bisa menghapus jejak. Hilangnya jejak kaki dan sidik jari bukan berarti adanya kejahatan. Jadi kesimpulannya, Chase tewas karena kecelakaan. Dia jatuh karena ada lubang terbuka di atas menara. Kaya pertama kali melihat St. Andrews pada tahun 1968 atau setahun sebelum kematiannya. Tidak perlu waktu lama buat mereka untuk berkenalan. Mereka berdua langsung akrab hingga suatu waktu ketika Chase mengajak Kaya pergi ke menara yang berada di rawa. Salah satu jeruji yang ada di puncak menara sedikit terbuka, kemudian Chase menutupnya. Hari itu adalah pertama kalinya bagi Kaya berada di atas menara. Kembali lagi ke persidangan yang membahas benang wol merah yang tertinggal di celana jenazah. Itu sama persis dengan topi rajut merah yang ditemukan di rumah Kaya. Tapi Milton menjawab bahwa itu hanya spekulasi saja karena tanpa adanya bukti bahwa Kaya yang menaruh benang wol itu. Kaya kembali terikat masa lalunya ketika tepatnya di tahun 1969, di mana secara tidak terduga Ted kembali untuk menemui Kaya. Namun keadaan sudah berubah. Ted melihat Kaya dengan seorang pria lainnya, yaitu Chase. Malam harinya Ted mengunjungi rumah Kaya, tapi Kaya marah dan menolak Ted. Dia merasa Ted sudah melanggar janjinya untuk kembali di tanggal 4 Juli, namun Ted memberitahu bahwa Chase bukanlah orang yang baik. Karena dia punya motif jahat kepada Kaya. Setelah itu Ted mengajak Kaya untuk pindah ke kota bersamanya. Karena Ted sudah mendapat pekerjaan di sebuah lab biologi, sesuatu yang disukai oleh Kaya. Namun Kaya terlanjur kecewa, dia menolak Ted kemudian meninggalkannya. Pada pagi harinya Kaya tidak sengaja bertemu dengan Chase di kota. Kemudian dia ingin mengajak Chase untuk kencan, tapi Chase menolaknya. Dia tiba-tiba seperti tidak mengenali Kaya, apalagi ada beberapa temannya yang saat itu. Ditambah lagi-lagi salah satu di antara mereka mengaku sebagai tunangannya Chase. Kemudian Chase berlalu begitu saja meninggalkan Kaya sendirian tanpa adanya rasa bersalah. Kaya pulang dengan hati yang hancur. Tak lama kemudian dia sembunyi karena Chase datang ke rumahnya. Chase berteriak mencari Kaya, dia membanting apapun yang ada di dalam rumah. Sekarang Kaya mengetahui siapa sebenarnya Chase. Sebenarnya sekali lagi hanya rawa yang menghibur Kaya. Kehidupan terus berjalan. Kaya menerima sejumlah uang dari penjualan bukunya yang sudah dicetak. Keajaiban datang di suatu hari karena Jody tiba-tiba pulang ke rumah. Sekarang dia menjadi anggota Angkatan Darat. Jody juga memberi kabar bahwa ibu mereka sudah meninggal. Kaya pergi ke toko untuk memberikan sebuah buku kepada Jumping dan Mabel. Selain itu dia menitipkan sebuah buku untuk diberikan kepada Ted. Ketika akan pulang Kaya bertemu dengan Chase. Dia berusaha menghindar tapi tidak bisa. Chase tetap mengikuti Kaya sampai ke tepi pantai. Chase mencoba merayu Kaya lagi dengan berpura-pura meminta maaf dan pada akhirnya Chase memukul dan berusaha memperkosa Kaya.
I want nothing to do with any of it. Kaya yang berhasil melakukan serangan balik, dia memukul dan menendang Chest berkali-kali. Di waktu yang sama seorang nelayan mendengar teriakan itu. Nelayan tersebut menjadi saksi persidangan atas kematian Chest. Sesuatu malam harinya Kaya menunggu di depan rumah dengan batu di tangannya. Kaya siap memukul Chest jika dia datang. Namun yang datang adalah Ted yang ingin memeriksa keadaan Kaya. Kemudian Kaya mengatakan kepada Ted bahwa dia akan pergi ke Greenville untuk menemui penerbitnya. Keesokan harinya Kaya pergi ke toko milik Jumping untuk melihat jadwal bis keluar kota. Tanggal 29 Oktober 1969, sehari sebelum Chest ditemukan mati. Kaya pergi menggunakan bis. Dia memakai baju dan berpenampilan rapi tidak seperti biasanya. Penerbit seorang editor bersaksi bahwa dia bertemu dengan Kaya ketika acara makan malam di Greenville. Dalam acara makan malam itu Kaya dikenal sebagai orang yang pemalu. Tapi pintar pengetahuan Kaya akan alam liar cukup tinggi. Akhirnya sekarang giliran Milton bicara kepada juri untuk terakhir kalinya. Ada 2 poin yang dibicarakan Milton. Pertama, tidak ada bukti sama sekali bahwa Kaya adalah pelaku pembunuhan atas Chest. Karena Kaya punya alibi yang kuat, dia berada di Greenville pada malam Chest tewas. Poin kedua adalah spekulasi tentang Kaya yang pulang dari Greenville menuju ke kota di jam 11:30 malam. Dan dia menyamar karena tidak ada satupun sopir yang mengenalinya. Kemudian dalam waktu kurang dari 1 jam di tengah malam Kaya memikat Chest ke atas menara dan membunuhnya. Setelah itu jam 2:30 pagi Kaya kembali ke Greenville untuk bertemu dengan penerbitnya. Semua itu hanyalah spekulasi, bukanlah fakta. Milton ingin para juri menilainya dengan fakta. Para hakim membutuhkan waktu beberapa jam untuk memberikan keputusan. Setelah lebih dari 6 jam para hakim memberikan hasil keputusannya dan hasilnya Kaya dinyatakan tidak bersalah atas kematian Chest. The defendant will plead of the verdict. We, the jury, find the defendant of first-degree murder and this. Sidang dibubarkan hari itu juga. Hasil tersebut disambut dengan sukacita oleh Kaya dan semua orang yang mendukungnya. Kaya akhirnya kembali ke rawa dan pada akhirnya dia menikah dengan orang yang benar-benar mencintainya, yaitu Ted. Waktu terus berjalan. Jody juga sudah berkeluarga, sementara itu Jumping meninggal dunia karena faktor usia tua. Kaya dan Ted hidup bersama hingga tua di rawa. Suatu ketika Kaya melihat almarhum ibunya di rawa-rawa. Lalu kemudian Ted menemukan Kaya sudah tak bernyawa alias meninggal di atas perahunya. Pada suatu hari Ted melihat buku harian milik Kaya. Lembar demi lembar dibuka sampai pada akhirnya Ted menemukan kalung cangkang yang ada di dalam buku di halaman yang sudah berlubang. Seperti kata Kaya, terkadang agar mangsa tetap hidup pemangsa harus mati. Akhirnya terungkap yang membunuh Chest adalah Kaya sendiri. Namun kebenaran itu sudah terlambat. Kaya keduluan meninggal sebelum kebenaran terungkap.